Kelompok terbaik diraih oleh kelompok 8 Ibnu Taimiyah. Kelompok favorit diraih oleh kelompok 1 Al-Farabi. Putri the best one diraih oleh Elis Sri Sumiati. Maaf diralat, putri the best one diraih oleh Siti Fatimah dari program intensif. The best two diraih oleh Elis Sri Sumiati dari program plus. The best three diraih oleh Kholileh Jannatul Aini dari program reguler. Bukan diraih oleh Siti Nur Laila program intensif. Dan kelompok terbaik adalah kelompok Elizabeth. Demikian laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan pengenalan kampus Ospek 8 yang diperbukaan oleh Inaugurasi Ospek 8 Institut Jihad Islamiyah Al-Amin di Apeluan di sini. Apalagi sekarang fasilitasnya sudah wah, sudah hebat. Kalau sampai kualitas Anda lebih rendah dari beliau-beliau yang mengopini ini, saya cek, kita mundur, ya. Nah, Anda sudah mengenal kampus dan sudah mengenal kegiatan di kampus. Jangan lagi manja. Tidak ada lagi waktu menunggu dosennya ada apa enggak. Kegiatan tatap muka hanya Anda fungsikan sekarang untuk satu, menguji apakah ilmu yang saya miliki ini sudah sesuai dengan yang dituntut oleh dunia ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas diri sesama teman. Tidak ada dosen, kegiatan itu dilakukan. Tetapi saya akan berusaha meminta kepada teman-teman dosen nanti jangan sampai ada kelas yang kosong, kecuali sangat-sangat darurat. Namun walaupun begitu, apalah artinya kehadiran dosen kalau mahasiswanya tidak mau berdiri sendiri. Jadi studi Anda sekarang bukan lagi studi yang ditentukan oleh orang lain. Anda lah yang menentukan siapa Anda sebenarnya. Ini, camkan ini, ya, bahwa belajar di perguruan tinggi itu sungguh-sungguh. Yourself, dirimu sendiri. Saya sendiri yang harus belajar. Nah, sedangkan dosen atau apapun namanya nanti tempat untuk kita mensinkronkan benar nggak ilmu ini. Saya seringkali ketika mengajar di semester 5 menemukan mahasiswa-mahasiswa kita yang masih asbun, asal ngomong, asal bunyi. Banyak kata-kata yang dia ucapkan itu tidak cocok dengan maksud kata yang sebenarnya menurut kamus atau menurut definisi, sehingga diskusi nggak klop. Ini tolong diperhatikan nanti bahwa kalau Anda mengucapkan satu kata-kata, pahami kata itu. Salah satu syarat untuk berdiskusi adalah memahami makna kata dan disepakati. Banyak itu. Saya tidak ingin lagi nanti Anda di semester 1, di semester 2 asbun itu, asal bunyi. Sebab kalau itu terjadi, maka benar-benar kita ketinggalan itu. Coba asbun itu hanya cocok untuk anak SD kelas 1 atau SD kelas 5. Tapi kalau dipakai di semester 5 ini kan keterlaluan. Gitu ya. Ada perilaku normal di masa kanak-kanak dan tidak normal di masa dewasa. Untuk perilaku terbunyi itu untuk anak-anak
TK, SD itu pantas. Tapi SMP, SMA, perguruan tinggi nggak pantas dia. Tapi kalau masih dipakai masalah. Ini yang perlu Anda camkan. Kemudian yang berikutnya sebagai mahasiswa Islam. Tadi saya katakan bahwa Anda sebagai mahasiswa jumlahnya di Indonesia itu cuma berapa persen dari penduduk yang 200 sekian juta itu, sedikit sekali. Banyak kegiatan mahasiswa Indonesia akhir-akhir ini, terutama dimulai sejak 1998, kegiatannya laboratoriumnya di lapangan, demonstrasi. Boleh demonstrasi itu silakan, tetapi jangan sampai tanpa sasaran. Mahasiswa itu pernah menumbangkan orde lama, Bung Karno, menumbangkan juga orde baru, Pak Harto. Dengan mahasiswa cukup tinggi. Akan tetapi ternyata yang meraih doktor di Indonesia kan baru cuma 60 orang dari 1 juta itu. Dibandingkan dengan demo yang luar biasa menggentarkan dunia, tetapi jumlah yang lepas sedikit. Artinya apa? Nah, kita masih lebih suka hura-hura atau kegiatan-kegiatan action dibanding dengan kegiatan pemikiran. Ini tolong saya harap untuk ke depan kita di Indonesia sudah mulai lagi belajar. Kalau Anda melihat sesuatu yang negatif di kampus ini, silakan dikritisi dan disalurkan lewat mau juga boleh, mau apa juga boleh, tetapi caranya yang menentukan bahwa kita ini berkualitas atau tidak. Nah, kalau Anda melihat hal yang positif di kampus ini, nikmati, laksanakan. Maka Anda akan keluar nanti menjadi sarjana muslim di sini. Ini dengan cara yang ada aturannya. Jadi kebebasan mutlak itu tidak ada. Kebebasan itu akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi jangan mengikuti HAM yang digambar-gemborkan orang itu. Biarkan sajalah dia menggambar-gemborkan itu. Banyak HAM yang satu harus dibatasi oleh HAM yang lain. Tetapi kita diminta HAM. Ada banyak orang yang belum paham apa itu HAM yang sebenarnya. Jadi saya ulang, hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang. Ini yang harus kita pikir. Anda boleh jingkrak-jingkrak nanti di inaugurasi itu, tetapi lingkungan ini banyak yang tidak suka dengan acara jingkrak-jingkrak itu. Karena itu batasi jingkrak-jingkraknya nanti. Anda boleh bernyanyi, bergembira nanti sebebasnya, tetapi lingkungan di sini akan membatasi. Karena itu Anda memperhatikan. Kalau tidak, maka akan terjadi gap antara Anda dengan lingkungan di mana kita berada atau dengan nilai-nilai. Jangan-jangan nanti usah stop kegiatan ini, sudah di luar jalur, akan begitu. Karena itu silakan nanti. Ada semuanya aturan main yang kita akan. Itu Anda sebagai mahasiswa. Nah, sekarang sebagai mahasiswa muslim, apa tugas kita? Tiada lain, tugas kita adalah, coba lihat namanya adalah Institute for Islamic Studies, ya, di Rosa Islamia. Jadi Anda diharapkan nanti sempurnalah mengetahui